الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إيقام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينيك إن قلت فهمك وما لقلبك إن قلت استفيق يا ديني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat jasmani, rohani, iman, Islam dan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Semoga Allah ijabah hajat-hajat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia yang kita rindu-rindukan, yang kita kangenin, kelak kita sebagai umatnya bisa bertemu dan mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Aris dan Ketua PHBI Pak Sandi dan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Roda yang kami hormati pula bapak-bapak, adik-adik yang soleh. Semoga apa yang kita niatkan di malam minggu ini untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah. Semoga Allah memudahkan kita untuk jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi tentang membahas Fathul Qorib. Sebelum saya membahas, mari kita mendoakan musannif Al-Fatihah ila Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Imam Ahmad bin Husain Asy-Syafii bin Abi Sufyan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi nurihima fid dharain bi nuril Fatihah.
bulan bulan sebelumnya kita membahas sunnah wudu. Yang pertama yaitu tasmiyah. Masih ada yang ingat Pak? Tasmiyah apa? Tasmiyah itu aqalluha sedikitnya itu bismillah dan sempurnanya itu bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sunnah wudu. Tasmiyah, sebelum kita lanjut pembahasan, kita ulang lagi sebentar. Tasmiyah itu boleh dilakukan di awal dan di tengah wudu. Jikalau kita lupa di awal wudu sebelum cuci tangan, kan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim lalu membasuh tangan. Lalu kita lupa, pas ingat-ingatnya membasuh muka. Belum baca bismillah nih, tasmiyah dalam hati. Jikalau kita ada di dalam kamar mandi dengan sir di dalam hati, jikalau kita di luar dengan mengucap bismillah tasmiyah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga berkumur-kumur, lalu di hidung. Mengambil airnya sekali untuk dua, mulut dan hidung. Kalau hidung itu namanya istinsaq. Ambil air, mulut dulu, buang, baru di hidung. Tiga kali. Lanjut mengusap kepala, bukan membasuh. Mengusap kepala, keseluruhan kepala. Itu sunnah wudu. Dari depan, tarik lagi ke depan. Mengusap aja. Mengusap ya Pak ya. Jangan ditekan. Mengusap. Fardunya itu boleh sehelai. Fardu wudunya boleh sehelai. Kalau mengusapnya sunnahnya itu ke seluruh rambut yang di atas kepala. Lanjut sunnah setelah membasuh kepala itu mengusap kepala. Lanjut itu membasuh kedua telinga. Jari telunjuk dimasukkan, diputerin dulu, telunjuknya diputerin sampai kena di atasnya, baru jempol tunjuk dulu sampai atas supaya kita dapat kesempurnaan kesunahan wudu. Kadang-kadang kalau anak kecil kan begitu. Ya Pak, ada yang begitu Bapak. Yang gini aja. Yang di atas gak kena, cuma gini dong nih. Pembahasan malam ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'dilul liyatil kasati bi musallatin minal rujuli.
yaitu menyela jenggot yang tebal, menyela jenggot yang tebal dari seorang laki-laki. Amma liyatur rujuli al-khafifatu waliyatul mar'ati wal unsa fayajibu tahliluhuma. Amma adapun liyatur rujuli khafifatu, jenggot seorang laki-laki yang tipis. Seorang jenggot laki-laki yang tipis, waliyatul mar'ati wal unsa, dan jenggot seorang perempuan yang tipis, wal unsa. Unsa itu yang memiliki dua kelamin. Unsa. Fayajibu, maka diwajibkan tahliluhuma, untuk menyela jenggotnya. Pembahasan yang di fardu, kalau jenggotnya tebal gimana? Untuk perempuan dan unsa wajib dibasuh. Di Indonesia udah ada seorang perempuan yang punya jenggot tuh Pak. Ada terkenal tuh, saya lupa namanya. Itu wajib dibasuh. Bukan sunat, tapi wajib untuk perempuan. Wa kayfiyatuhu ayyadahul rujulu asabi'ahu min asfalil lihiyati. Cara untuk menyela jenggot, jari-jari dari bawah jenggot, dari bawah jenggot yang dari atas, tapi dari bawah. Wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan sunnah selanjutnya itu kesunahan menyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. In wasala ma'u ilaiha min ghairi tahfirin, jikalau airnya sampai kepada sela-sela jari, maka tidak perlu tahlil disolat. Kalau tangan pasti, kalau ini agak lebarin tangan, nggak perlu. Kaki ada yang dempet biasanya, antara jari manis sama jari tengah dempet. Nah, ini perlu. Kalau misalkan kalau tangan nggak perlu lagi. Fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multafati wajibun tahliluha. Maka jikalau air tidak sampai kepada sela-sela jari, illa bihi, kecuali dengan menyelanya, nggak sampai, misalnya tangan begini nih, nggak sampai tangan di sana sini. Kal asabi'i multafati, seperti jari-jari yang dibungkus, diperban. Misalkan jari telunjuk sama jari tengah diperban karena luka. Nah, bukan ini. Wajib. Multafat ini banyak artinya Pak. Ada yang bilang dibungkus, ada yang bilang nempel.
Antara itu dua. Jika nempel atau dibungkus, wajibun maka wajib disela, bukan sunnah lagi. Maka wajib untuk menyela tangan atau kaki. Wa illam yata'atta tahliluha liltihamuha haruma fathuha lil tahlili. Dan apabila sulit untuk menyelanya, dikarenakan melekat, menempel banget. Nah, contohnya di kaki saya, ini melekat nih Pak, ini melekat banget nih. Kalau digini sakit. Kelihatan nggak bawa pensil? Biar jelas ya. Haruma fathuha, maka diharapkan untuk mensobeknya. Ditahlil, untuk menyelanya haram. Jadi kalau udah tempel, kita paksa ini sakit, sobek, akhirnya hukumnya haram. Wa kaifiyatu tahlilul yadaini bitasbih, dan cara menyela kedua tangan bitasbih. Tasbih itu tasbih namanya. Tasbih. Ada yang wudu seperti ini, dari atas ke bawah, baru kita tasbih sunnahnya. Ada yang dari kalau guru saya bilang air muncul begini wudunya. Kalau airnya dari kerak dari gayung baru begini. Kalau air muncul kalau begini boros Pak. Bener gak? Kita begini nih, terus ambil kelamaan nih. Kalau begini kan itu dari guru saya. Kalau dari pendapat dari guru saya, untuk irit air. Warijlaini bi ayyabda'a bi kinsarin yadihil yusra min asfali rijli mubtadi'an bi kinsarin rijli yumna khatiman bi kinsarin al-yusra. Dan dua kaki dengan diawali tangan kiri, kelingking tangan kiri, min asfali rijli mubtadi'an bikin sorry rijl bikin nama min asfali rijli mubtadi'an bikin sorry rijli al-yumna, dengan tangan kiri diawali kelingking kaki kanan dari bawah, bukan dari atas Pak, bawah. Diakhiri kelingking kaki kiri. Oh, masuk kanan nih. Kanan. Selesai 3 kali. Selesai. Jempol diakhiri kelingking kaki kiri. Itu kesunahan wudu. Wa
taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi ala yusra min umma. Dan kesunahan selanjutnya itu wa taqdimul yumna, dan diawali yang kanan dulu Pak. Min yadaihi dari tangan ataukah kaki, wa rijlaihi. Amal udwani alladani yasqulu ghusluhuma ma'an. Adapun dua anggota yang mudah untuk dibasuh keduanya bersamaan. Kalau ini seperti dua pipi. Kalau dua pipi bersamaan. Jangan satu-satu kayak pakai pedang. Fala yaqdimul aimani minhuma, maka tidak didahulukan dari kanan, minhuma dari kedua pipi. Bal yuqharani daf'atan wahidatan, tetapi mensucikan kedua pipi daf'atan wahidatan, sekaligus. Jangan satu-satu ya. Kalau satu-satu itu alir mengalir. Allah Akbar. Wadakara musannif sunniyatu taslisil udwal mabsul wal mamsuh fi qawlihi. Dan telah disebutkan musannif kesunahan tiga kali bagi anggota yang dibasuh, disunahkan 3 kali bagi anggota yang dibasuh, wal mamsuh yaitu yang diusap, fi qaulihi wa taharatu salasan, mensucikan 3 kali semuanya dari apa? Dari tangan, terus berkumur, istinsyak, terus berkumur sama istinsyak 3 kali, tapi satu cidukan. Terus muka 3 kali, terus tangan 3 kali kanan, kiri 3 kali, terus kepala 3 kali, kuping kanan 3 kali, kuping kiri 3 kali, terus kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Terus bagaimana? Selang-seling kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Lebih yang afdol kata ulama kanan 3 kali, selesaikan kanan dulu baru kiri. Dulu pas SD saya begitu Pak, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Pas ketemu guru, kanan dulu selesaiin baru kiri. Ditegurin geplak. Kenapa Ustaz? Kanan dulu selesaiin baru kiri. Ya baik Ustaz, baik. Syukran Ustaz. Wal muwallatu, dan sambung menyambung. Dan sambung menyambung wa yubaru anha bitatabu'i, dan diibaratkan anha dari muawalat itu bitatabu'i, saling mengikuti. Wahia alla yahsula bainal udwaini tafriqu kasirun. Al-muwalatu sambung menyambung itu tidak putus antara 2 anggota tubuh yang misalkan tidak putus itu tidak terpisah lama. Tafriqu kasirun, tidak terpisahnya lama. Misalkan dari istinsyak sama berkumur-kumur itu jangan terlalu lama Pak. Langsung al-muwalatu sambung menyambung dari mulut ke mulut, terus istinsyak langsung muka.
bal yutahhirul udwa bal ba'dal udwi, tetapi mensucikan itu anggota tubuh satu setelah anggota tubuh satunya lagi, dari tangan, mulut, hidung, muka. Bihaisu la yajiful mabsut qablahu, dengan keadaan yang tidak kering. Jangan sampai kering. Kalau kita wudu tuh, misalkan muka bengong dulu kering gitu. Ada yang gitu, pikir gitu. Biasanya kalau sambil itu subuh, teringat banget sama teman saya. Subuh jam 3 tuh bangunnya subuh di kolam. Kalau subuh udah lagi ngantuk-ngantuk ya, dia udah cuci udah ini, udah tangan, terus kumur-kumur, diam aja. Lah ya jiku, jangan kering. Akhirnya saya bangunin. Itu ntar kering aja di hidungnya. Lagi. Ma'al iktidali hawa'i wal mijazi waz zamani, dengan bersamaan dan keadaan yang sedang-sedang, cuacanya sedang, terus badannya sedang, tidak panas tidak dingin, waz zaman, dan zaman yang sedang. Wa idza salasa fal iktibaru li akhir ghuslati, dan apabila mutawadi orang yang berwudu 3 kali, fal iktibaru li akhir ghuslati, maka yang dianggap itu yang di akhirnya untuk akhir ghuslatinya itu yang terakhir wudunya 3 kalian. Misal saya dulu 1, 2, 3. Ini yang ketiga yang dianggap akhir ghuslati. Wa innama tanubul maulatu fi ghairil wudu'i sahibul darurah, amma huwa fal muwallatu wajibatun fi haqqihi. Dan sebagaimana sunnah wudu dalam selain wudu yang memiliki darurat, adapun yang memiliki darurat, maka famuwallatu, sambung menyambungnya wudu itu wajibatun, wajib. Sahibul darurat itu contoh kayak kalau kita buang kecil tuh mau keluar enggak, nah darurat tuh. Terus kayak keluar tanah dikit darurat, sahibul darurat. Maka mual sambung menyambungnya wudu itu wajib bagi sahibul darurat. Dan istihadah bagi yang perempuan istihadah, mualatu itu wajib. Tapi kalau Imam Malik mengatakan mualatu itu wajib Pak bagi sahibul darurat atau tidak, seperti kita nih. Mualatu itu wajib sambung menyambung. Tapi kalau di rumah kita kehabisan air, kan muwalatu itu harus muwalatu. Tafriqu kasirun, perpisahnya tidak lama. Harus perpisahnya tidak lama. Anginnya kita lihat dulu, anginnya itu panas atau enggak. Kalau sampai musim keringnya nih wudunya, kita lihat keadaannya. Jikalau di rumah kita udah dulu nih, tiba-tiba habis
baru sampai buka, segera lari ke masjid. Jangan sampai yajifu, jangan sampai ke kering, yajifu, jangan sampai ke kering. Ya, kalau udah kering dari awal lah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya dari kesunahan wudu, dari tangan, dari tasmiyah sampai muawalah. Ada pertanyaan? Baik. Kalau misalnya kita lagi di pertengahan wudhu, terus tiba-tiba kita pengen kentut, nah itu better ditahan atau dilepas saja? Lagi di pertengahan nih, misalnya udah bagi basuh. Iya. Wajar. Kentut nikmat. Kentut nikmat. Wudu bisa diulang lagi. Kentut aja dulu. Ya, jangan ditahan punya penyakit. Ya. Kalau bisa dikeluarin dulu. Kalau yang mau BAB habiskan. BAB-nya. Mau kencing habiskan. Mau buang kecil habiskan kencingnya. Airnya. Jangan sampai tersisa, Pak. Kalau udah tersisa keluar, itu dosanya berat ya. Kalau udah dehem nih, udah mulai kecil dehem, nggak mulai juga, udah selesai akhirnya. Terakhir dehem di awal urut ya, diurut dulu ya, diurut dari bawah, habis itu dehem. Udah selesai, yakin. Ada lagi? Jadi apa? Kalau kita ngambil contoh kayak basuh tangan itu walau suka juga terjadi. Ragu nih 3 atau udah bahkan mungkin bisa 3 kali atau 2 kali, 4 kali gitu Ustaz. Karena maksimalnya kan 3 tadi kan. Iya. Nah itu gimana Ustaz ya? Iya, karena lupa. Kadang kan tak muka ini baru 2 atau udah 3 ya. Begitu kita tambahin lagi malah jadi ragu, ini jangan-jangan udah 4 ini. Karena suka begitu kan. Itu gimana Ustaz itu Pak? 3 itu kesunahan. 3 itu kesunahan. Jikalau kita lupa, udah lanjutin saja. Yang penting kita sudah membasuh. Sunah. Kalau misalkan ragu, itu setan. Kalau di pesantren saya itu keraguannya bukan di kudus, tapi di air. Karena kolom, padahal sudah lebih dari 2 pula itu ada yang mengatakan 207 liter, ada yang mengatakan 217 liter, ada yang mengatakan 271. Tapi teman saya masih ragu. Saya di sini ragu karena cipratan air di sini. Padahal sudah lebih dari 20 pula. Makanya kita belajar begini supaya nggak ragu lagi. Kita bedakan antara sunnah dan fardu. Kalau ada keraguan, bantah. Oh, sudah melaksanakan kewajibannya fardunya. Misalkan kita kebiasaan membasuh kepala, lupa, udah lanjutin karena sunnah. Kita udah lupa nih membasuh kuping,
Karena kita belum tahu sunnah atau fardu. Kalau kita sudah tahu, udah lanjutkan. Fardunya apa? Ada 6. Yang pertama nih, iya. Yang kedua apa? Membasuh apa? Buka puasa. Nah, tangan apa aja dulu? Ayo. Buka, terus tangan, kaki, dan muka, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Fardunya kepala bisa selesai. Jadi kalau kita pakai sorban nih kayak abaib yang di apa? Yang dilingkar-lingkar nih. Terus udah lepas boleh diatasinya 3 kali. Misalnya ngecimin malas dilepas juga 3 kali. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, ada? Iya. Tadi disampaikan bahwa kita berwudu saling menyambung dan putus. Iya. Saya di rumah mengatakan airnya habis. Iya. Saya sudah berangkat ke masjid. Iya. Apakah itu kan sudah mengering? Seandainya Jika kita sering berwudu nih, habis dia di akhir di mana Pak? Di muka atau di buka di muka. Di muka. Nah, Jika kalau kita sampai di masjid, kita cek aja Pak, muka kita basah atau tidak. Jika kalau basah, kita lanjut ke tangan. Karena tafriqu kasirun, perpisahannya tidak lama. Kalau misalkan Bapak untuk di rumah, terus sholat masjidnya di Bandung, nah di muka, itu kering. cuman kalau jarak dikit-dikit mungkin cuman kedua KDM ya tetap ya. Kalau rumah saya blok K itu kan kering. Apakah sebaik-baiknya mungkin Diulang lagi Pak. diulang lagi? Jadi kalau kita kalau basah kan biasanya apa namanya terasa. Kalau basah itu di muka terasa Pak. Kalau di muka, kalau di tangan enggak. Paling di tangan tuh di antara di atas. Kalau di sini kalau pakai baju koko kan kering. Tapi Nah. diulang kembali boleh. Boleh ulang lagi. Ya, bagus begitu ya. Iya. Jadi kalau kita jaga wudu, misalkan habis makan, sekitar sholat maghrib nih, makan, kita menjaga wudu nih, kita wudu, namanya wudu jadi memperbaharui wudu. Boleh wudu lagi? Boleh. Memperbaharui wudu untuk sholat isya. Terus habis sholat isya kita ngopi rokok, terus mau baca Quran, wudu lagi boleh. Jadi dulu wudu memperbaharui wudu. Terus sholat isya, habis sholat isya, terus kita tidurnya begini nih sampai subuh. Tidak pembatalkan wudu Pak, tidak begini. Makanya kalau sholat Jumat itu kalau begini tidak membatalkan wudu, karena antara pantat dan pantat menutupi lubangnya. Nah, lubangnya ya.
menutupi. Tapi kita pengen duduk, tajdi dulu memperbarui wudhunya. Ada pertanyaan lagi tentang wudhu sunnah-sunnah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengar, ilmu tentang kesunahan wudhu ini semoga manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita yang belum tahu kita kasih tahu. Ilmu itu tidak cukup untuk diamalkan sendiri, tapi untuk keluarga, untuk anak, ya Pak. Pesan saya cuma satu, jaganya ilmu itu kita mengamalkan. Itu saja. Kalau al-khairu minallah, as-sayyi'u minni, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.